Halo Messi Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali bersama kami di channel Nenek Tangkang. Siapa? Tia. Jadi ini sesuai dengan judulnya, kita mau ngomong-ngomong tentang itu, tentang judulnya. Banyak yang tanya, kenapa milih-milih kali itu? Kenapa ini kali? Pokoknya nanti kita cerita. Jadi kami mau keluar dulu bawa Theodore. Ke analis. Ya, mau cek darah dia. Oke? Jadi Dedung. Benih setangga. Jadi kita mau dimakan ikan princess benih setangga. kok aku jadi princess? Kok yang princess? Kau meludah ke aku. Ini batik Sumatera. Iya. Ini batik Sumatera. Ini kita lagi di luar, mau pergi cek. Tuh, becek Bensi Family, nggak ada salju. Itu ada salju, tapi sedikit aja. Uli. Ini kita udah di jalan, mau pergi ke kliniknya buat cek si Theodore. Ini kedinginan dia. Dingin dia. Dingin. Si Uli di sana dia. Lagi becek, gak ada salju Bensi Family. Dingin, Theo. Iya. No, he's one. Oh, he's one. Tuh, gak ada salju. Becek. Ayo, kita pergi dulu, nanti kita cerita, oke? Baca. Teleponnya boleh sini. Ini udah selesai cek dia nangis. Nangis, Theo? Enggak. Apreta Gito? Apreta Gito? Apreta Gito? Sakit dia. Kita cek dulu dia, karena kita harus cek kesehatan Uli dan Theodore kalau mau pulang. Jadi Bensi Family, ini kita sudah di rumah, kita sudah pulang dari kliniknya. Jadi kita lakukan cek darah. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih Theodore cek darah? Kita mau memastikan dia baik-baik saja, karena kita mau bawa dia ke luar negeri setelah dia pulang ke Indonesia. Jadi ini terkait ya sesuai dengan judul yang aku bilang tadi. Banyak yang DM ataupun komentar ke aku, katanya, percuma subscribermu 700 ribuan katanya kan. Beli tiket milih-milih katanya. Jadi apa lagi dibilangnya? Pokoknya seharusnya kan dengan segitu banyak subscriber kau itu udah punya penghasilan lebih banyak katanya. Jadi jangan melihat, sebenarnya ini nggak harus dibahas, cuman ini untuk motivasi buat orang-orang yang latar belakangnya sama kayak aku dari kampung itu, makanya aku buat video ini. Jadi jangan itu membuat kalian jadi down, itu maksudku. Jadi gini, jadi walaupun banyak subscriber, belum tentu penghasilan kita sesuai dengan yang orang bahas-bahas, karena banyak aku lihat YouTube yang membahas gaji Benny sekian, gaji Benny. Jadi nggak sesuai ke situ sebenarnya. Jadi banyak juga yang bilang, kok nggak beli mobil? Kan banyak subscriber gitu kan. Jadi kita itu nggak mau, apa istilahnya, royal. Jadi ngeluarin banyak uang nggak penting, tapi ujung-ujungnya kita nanti, apa ya istilahnya, terdampar, apa namanya itu. Pokoknya aku susah ngejelasin ini. Jadi itu ya, kita itu beli itu hemat. Ada, oh iya juga, bajumu itu aja, nggak pernah. Kami cuci baju, dibersihkan bajunya, mau cuci kering, ya petik sekali. Pokoknya kalau kalian nyaman, jangan ikut-ikutan sama lifestyle orang. Sesuaikan lifestyle kita. Jangan gaji kita 1 juta, tapi kita keluarin berapa? 700 ribu untuk cuman gaya-gaya. Kan repot aku jadinya. Apalagi punya anak 2. Jadi kita itu kadang juga, aku udah bilang, kadang belanja juga masih ke second hand, atau iya second hand, barang bekas. Kita belanja ke situ, belanja baju, pakaian. Tapi untuk anak-anak jarang. Untuk anak kita, karena untuk kita tahu ya, kulit mereka lebih sensitif, atau untuk anak-anak biasanya kita beli baru. Kalau aku sama Tanya sering beli second hand. Terus kayak handphone kemarin hadiah Tania itu juga kan second hand. Kan aku bilang itu second hand, bukan yang baru. Apa lagi ya? Pokoknya baju selagi masih nyaman kita pakai. Pokoknya nggak royal kali kami. Kami itu ngeluarin uang yang penting-penting aja. Misalnya untuk Theodore, untuk Siuli, kalau ada
apa namanya, tiba-tiba si Uli sakit. Jadi udah ada kita simpan. Jadi bukannya nggak mau kita beli ini, beli itu, mau. Tapi ku beli nanti, tapi tabungan kami nggak ada. Kita kan nggak tahu ke depannya ke mana kan. Jadi yang logika-logika aja kami untuk pengeluaran, yang penting-penting aja. Aku susah menjelaskan kayak gini-gini. Tapi yang kayak aku bilang ini, aku kan kayak aku nih dari kampung. Ini untuk motivasi seperti yang aku bilang. Jadi kita itu yang dari kampung jangan jadi down gara-gara orang ngomong kayak gitu. Belilah ini, ngerantau kita terus gara-gara ikut-ikutan gaya-gaya orang lain. Kita ya jadi sengsara. Jangan kayak gitu. Jadi kita mikir juga. Karena aku pernah pengalaman sekali, pengalamanku pribadi ya, kaget megang uang waktu pertama kali aku itu kerja di kapal pesiar. Yang nggak pernah pegang banyak dolar, apalagi uang kan. Langsung aku beli itu kayak royal gitu, nggak mikir, nanti datang lagi gitu. Beli kacamata dulu aku bilang aja sama si family. Ini kalau nonton teman-temanku yang satu kapal dulu pasti tahu. Si Acong, Pak Hendra, si David, si Muhammad, tahu mereka ini. Harga kacamata itu aku beli $250 pada zaman itu ya. Itu udah mahal kali tuh. Dan aku nggak mikir ngeluarin uangnya karena ikut-ikutan, ngerti gak? Jadi kaget megang mobil aja. Apalagi kita udah berkeluarga, kita itu harus pintar menyisihkan buat anak, buat belanja bulanan, buat ngirim ke kampung misalnya, buat saudara, keluarga, buat apa lagi? Buat belanja misalnya pakaian kayak gitu. Jadi kita itu harus pintar, jangan ikut-ikutan. Jadi penjelasanku di sini itu kita itu punya subscriber sebanyak itu, belum tentu penghasilan kita sebanyak yang kalian pikirkan seperti artis-artis lain gitu kan. Dari viewers, udah bisa kalian hitung dari viewers, kami nggak terlalu banyak juga. Paling 30.000, 40.000, kalau beruntung dapat 100 ribuan views. Karena sekarang di YouTube itu statistiknya makin menurun. Nah makanya juga kenapa kita itu memilih-milih beli tiket. Karena kalian itu harus mikir juga, kita itu dari luar negeri, 4 orang, untuk ke luar negeri, untuk pulang itu ngecek tiket itu harganya bisa 60 juta, 70 juta. Pintar-pintar kita nyari tiket. Jadi kalau ada yang bisa dapat nanti lebih rendah, 40, palingan 30 atau 40 itu paling murah. Kalau di dolar kan kayak $3.000, $4.000, dapatnya segitu tiket. Kalau dapat ya, bisa sekarang dapat misalnya 2.000 nih. Besoknya itu bisa udah langsung, ataupun beberapa jam kemudian bisa langsung 4.000. Jadi kita itu harus pintar ngecek-ngecek tiket. Makanya bukannya kami terlalu pelit, ya kita harus mikir juga pengeluaran untuk pergi ke sana itu nggak gampang. Kita aja, bahkan kita seperti aku ya dulu waktu ngerantau, masih ngerantau ke Jakarta aja, untuk pulang ke kampung pun mikir, karena pengeluarannya itu loh banyak. Apalagi pulang ke kampung ya, kita itu harus memikirkan matang-matang, harus ngurus visa, harus itu biaya, ngurus visa, ngurus tiket, ngurus ngecek dokumen anak-anak di sini dari Ukraina, ngecek kesehatan kami dari sini, habis itu obat-obatan apa yang bisa dibawa, terus perjalanan dari sini ke ininya kan nggak gampang, apalagi sekarang kondisi perang, dari sini ke Polandia, gitu kan harus ke Polandia kan, karena di sini kan semua bandara-bandara di sini semua masih tutup, belum ada yang buka, jadi kita nggak bisa dari sini langsung ke Indonesia. Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan. Apalagi Uli kita harus tanya dulu sekolahnya kayak mana, apa proses untuk supaya Uli bisa misalnya tinggal di Indonesia sebulan 2 bulan gitu kan. Bagaimana kalau di sini terjadi apa-apa, kita pengen nambah pelajaran apa yang dibutuhkan sama dia. Jadi kita itu harus pikirkan matang-matang untuk pergi pulang ke Indonesia. Apalagi tiketnya itu kan nggak ada yang langsung kayak berhenti 2 jam, 3 jam. Enggak. Ada yang dapat, kalau mau lebih murah harus berhenti kayak misalnya transit dari sini, misalnya kan dari Polandia ke Turki. Di Turki nanti nunggunya 12 jam seharian. Kita kan seenggaknya harus di hotel itu. Harus nunggu di hotel. Apalagi bawa anak. Terus nunggu antrinya itu. Apalagi kalau di Polandia nggak langsung berangkat. Kan kita harus hitung. Pokoknya hitung-hitungan lah pokoknya yang pulang-pulang ini. Karena kita ya mawas diri. Maksudnya kita tahu budget kita seberapa pulang gitu. Kita itu pulang karena memang yaitu satu kayak mengungsi dulu untuk melihat situasi di sini, kedua untuk melihat keluarga, ketiga karena udah 8 tahun juga aku nggak pulang kan, jadi ini udah matang-matang kita pikirkan, dan Uli juga pengen ke Indonesia, kenapa nggak, mumpung lagi masih bisa kita bawa lah, apalagi ada si Theodore sekalian gitu. Apalagi kalau kita yang dari kampung ya, karena aku ini pengalaman pribadi, maksudnya
jangan memaksakan pulang, tapi di pulang nanti ujung-ujungnya jadi mendengar kata-kata orang, kalian down. Udah down, udah kepikiran omongan orang, stres, gak malu kerja, apalagi istilahnya. Jadi malas ngapa-ngapain. Kayak gini ya rupanya. Pokoknya jangan kalian mikir kalau yang di luar negeri itu, orang kan otomatis mikirnya dia banyak uang, banyak karena pekerjaannya mantap, tinggalnya di luar negeri. Nggak semua kayak gitu. Mungkin yang satu nikah sama orang kaya yang tanahnya banyak, tuan takor di luar negeri kan. Yang satu kalian nggak tahu kehidupannya kemana. Dan bahkan dia itu nggak menceritakan kayak mana kesusahannya di luar negeri waktu dia pulang. Jadi cuman dia aja yang memendam. Habis itu nanti kalian lihat dia senang-senang di kampung, nggak taunya pulang ke tempat tinggal dia di luar negeri, dia kerja keras lagi, nggak sesuai dengan yang kalian pikir kayak gitu. Jadi jangan menghakimi mereka yang setiap orang di luar negeri itu udah sukses. Ada ininya, semua orang ada level-levelnya, apa istilahnya. Pokoknya itu yang aku tahu ya, udah dicap itu kalau di luar negeri uangnya udah banyak, kerjanya bagus, banyak tabungannya, tanahnya banyak gitu. Ya begitulah prinsip Feminis. Seharusnya ini juga nggak harus panjang lebarkan, tapi cuman karena semakin banyak yang ngomong kayak gitu kan, jadi harus dijelaskan juga. Jadi semua itu ada pertimbangan kenapa kita belum pulang sampai sekarang. Jadi kita harus cari-cari. Nanti kalau kita udah pulang, pasti kita kabarin. Aku tahu kalian cinta kali sama kami, nunggu kami pulang. Tapi kita juga harus berpikir secara logika untuk pulang ini bagaimana gitu kan. Jadi begitu ya Bensi Family. Semoga kalian terhibur dan ada motivasi dari video ini. Intinya aku mau bilang terima kasih sudah selalu support kita. Nanti kalau kita pulang kami kabarin. Pasti kami kabarin. Oke? Buat yang belum bekerja, aku doakan semoga cepat dapat pekerjaan. Yang lagi ada masalah di pekerjaannya, semoga cepat terselesaikan. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Apalagi? Yang lagi, ini banyak ini. Yang lagi menunggu momongan. Banyak yang DM aku juga gitu didoakan ya. Kami doakan semoga cepat dapat momongan di tahun ini. Oke, semangat. Oke, jadi seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih. Horas dari Indonesia. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.